teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Nah, di dalam analisa menggunakan swing, ini juga ada dua cara. Dalam kita menggunakan entry menggunakan swing trading, kita ada dua cara. Yang pertama, follow trend, atau istilahnya juga lanjut, ikut market yang berlanjut. Yang kedua adalah reverse atau berbalik, reversal trend atau pembalikan dari tren. Follow trend itu biasanya kita mengambil koreksi ya. Ketika marketnya bergerak naik begini, trennya kuat naik, kemudian dia koreksi berada di levelnya, kemudian dia memantul, mulai memantul. Nah, kita manfaatkan pantulannya di sini untuk ambil posisi buy. Kalau reversal beda. Reversal itu ketika naik dan turun begini. Nah, naik, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ketika sudah mulai ada sentuhan di sana, dua atau tiga sentuhan, ya, kita manfaatkan untuk pembalikan ya. Ada satu, ada dua, maka selnya di sini. Apalagi tiga, satu, dua, tiga, kita ambil sel di sini. Nah, tentu ini pembalikan. Bahkan bisa saja nih trennya naik, kita bisa ambil peluang selnya. Tentu nanti dengan perhitungan di level di bawah itu masih potensi, kemudian targetnya masih terpenuhi di situ ya. Contoh misalnya, saya kasih contoh dulu ya. Kita kasih yang sekarang, kita ambil time frame D1. Yang sekarang apa bisa digunakan untuk swing? Sangat bisa. Perhatikan di pergerakan sekarang ini ya. Kalau saya perkecil, perhatikan dari sisi sebelah kiri, di sini ada level psikologis, ada level psikologisnya, ada level psikologis juga di sana. Jadi ada tiga level yang tersentuh di situ ya. Kalau saya tarik begini, kemudian dari level ini sudah mulai ditolak. Perhatikan di candle warna merah di sebelah kirinya hijau ini. Ini ada penolakan. Dia mencoba kembali turun, tidak mampu dan ditolak ke atas. Jadi sumbu akhirnya. Kemudian candle yang selanjutnya konfirmator ya, candle warna hijau. Ini artinya mengindikasikan di area level itu mulai ada penolakan, mulai berubah warna seperti halnya kita analisa di time frame H1 atau di trading itu sama. Ini ada potensi di sini untuk akan berlanjut naik lagi, akan berpotensi naik lagi. Nah, ini sudah mulai memantul, sudah mulai hijau, sehingga cukup sebenarnya kita entry di sini buy. Oke, saya contohkan di sini entry buy. Karena ini bukan trading harian, tradingnya trading panjang, sehingga targetnya pun panjang. Di mana targetnya? Di swing. Swing itu ayunan, swing itu di puncak-puncaknya ya. Kalau di bawah ya lembahnya. Yang paling terlihat di sini ada puncak, di sini ada puncak. Maka disinilah targetnya. TP-nya di sini. Kita bisa ambil TP di situ. Nah, tetapi juga diukur. Kalau TP di situ berapa? Target tadi yang kita hitung antara 6.000 sampai 8.000 ya. Kita coba hitung ke atas. Nah, ini pas. Jadi targetnya di situ. Buy targetnya di situ. TP di situ. TP di 1790, sekian ya, misalnya begitu ya. Ini untuk tradingnya kita alokasikan 1 bulan hingga 2 bulan. Ya, biasanya tidak sampai 1 bulan, kira-kira 3 mingguan, 2 minggu sampai 3 minggu akan tersentuh dan balik. Oke, targetnya di situ. Sekarang kita ukur target ketemu di situ. Nah, sekarang resikonya ya. Kalau swing wajib langsung kita tempatkan resikonya. Tadi kita sudah sampaikan
dengan risk dan reward rasio bukan 1:2, bukan 1:1, tetapi kita ambil yang tengahnya antara 1:1 dan 1:2. Kita bisa tempatkan di tengah ini. Apakah kita boleh pakai 1:2? Boleh saja, silakan nanti diuji. Kira-kira kalau cocok ya tidak masalah. Pakai yang sama 1:2 kan lebih enak. Oke, silakan. Nah, saya sendiri lebih cenderung di tengahnya. Karena jaraknya juga tidak terlalu panjang untuk swingnya. Cuma 1-2 bulan. Oke, kita tempatkan di bawah. Kemudian kita tarik garis datar. Ini untuk stop lossnya. Apakah nanti bisa habis? Ya, kalau kita menerapkan dengan baik, kecil kemungkinan habis. Kecuali kita memang betul-betul belum cukup ya, belum cukup pengetahuan, belum cukup pengalaman dengan trading swing ini, memaksa dengan real account ya. Artinya yang terjadi nanti ya kita coba-coba dengan uang asli yang kita belum pernah punya pengalaman di situ. Nah, itu sangat berbahaya. Karena itu harus diuji dulu, harus dicoba dulu. Ya, biar meyakinkan kita yang kita lakukan itu benar-benar ada potensinya. Oke, bisa dicatat ini nanti atau bisa di screenshot nantinya, ke depan dibuktikan. Kira-kira masuk akal apa enggak? Kira-kira ada potensi enggak ke situ ya. Ini sebagai contoh biar kita nanti tidak dicap ya. Analisa hanya di hari-hari sebelumnya yang bisa, atau kalau pas menganalisa di hari-hari sebelumnya ya, semua orang bisa memang, tapi untuk ke depan tentu perlu harus dicoba, harus dipraktekkan. Kalau tidak praktekkan tidak ketemu. Dengan stop loss berada di 1654.58, kemudian targetnya 1790. Nah, saya tidak yakin sampai 1 bulan ya. Biasanya target segini ini ya, sekitar 3 mingguan ya, 2-3 minggu akan tercapai. Ya, kalau tidak percaya kita coba dengan membuat satu perbandingan ya. Kita coba buat satu perbandingan. Oke, kita acak dengan menggunakan hari apapun ya. Misalkan yang ada tentu yang ada penolakannya, yang ada penolakan naik dan turunnya. Contohnya begini. Nah, ini contohnya ketika dia naik dan turunnya membentuk satu garis horizontal. Ini kalau naik turunnya begini ya kan. Di atas juga sama, membentuk garis horizontal ya. Atau kita bisa manfaatkan dimanapun ya. Ketika dia turun, kemudian di bawah, di belah kiri tidak ada petunjuk, ya sudah, berarti kita tidak ada. Kemudian naik, ini tidak hanya 2 tapi 3 bahkan ya. Kalau kita amati di sini naik, kemudian ini turun, koreksi, balik naik lagi. Nah, ini bahkan menjadi 3 sampai dengan di sebelah kanannya misalkan. Jadi ketemu di sini 1, 2, 3. Kalau sudah membentuk garis horizontal, 2 saja sebenarnya cukup ya. Itu sudah petunjuk untuk kita entry. Contoh misalkan begini. Ini sudah mencoba turun tapi tidak mampu, naik mencoba naik tidak mampu, kemudian turun lagi. Kapan entry-nya? Ketika berada di levelnya dia sudah tidak mampu, kemudian mulai ganti candle. Sehingga entry-nya di sini, sell di situ, sell-nya di sini. Targetnya di mana? Yang paling terlihat itu di swing di sini. Nah, tapi juga begitu dihitung. Kalau misalkan di atas 9.000 ya kita naikkan. 4.000 berarti ya. 4.000 masih kurang. Benar, targetnya kan 6.000 sampai 8.000. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau tidak ada swing, kalau tidak ada swingnya lagi, tidak usah ya, tetap pakai yang itu. Ada swing di sini, terlalu jauh ya. Swingnya terlalu jauh. Kalau kita entry di sini sampai tujuan di sini 12.000 kebanyakan. Maka yang terdekat adalah yang tadi 5.000 ya, tidak masalah. Kita ambil yang swingnya, yang artinya yang
yang ayunannya hanya 5.000 sekian, tidak masalah. Oke, targetkan di situ. SL, TP-nya. SL-nya taruh di atasnya hampir sama ya. Nah, kita buat ini TP, ini SL-nya. SL-nya kita naikkan, taruh di sini. Nah, ini stop loss-nya di sini. 18.53, sekian. Targetnya tercapai dalam waktu 1 2 3 4 hari. Mencoba naik tapi tidak menyentuh. Mencoba naik tapi tidak menyentuh. Tidak menyentuh stop loss-nya. Oke, sekarang kita lihat yang di bawah turun naik lagi. Nah, sekarang di sini ada penolakan yang luar biasa. Penolakan yang luar biasa. Nanti ketika ada candle yang mendekati dan membentuk horizontal, kita manfaatkan dengan reversalnya. Kita lihat di atasnya sama ya. Di atas itu ada pergerakan market yang mendekati level sebelah kiri, kemudian terhenti dan berbalik, jadi berubah warna merah. Sehingga kita bisa manfaatkan swing lagi di sini. Kita bisa manfaatkan dengan swing setelah candle merah pertama muncul. Ya, kita manfaatkan sell di situ. Targetnya di mana? Targetnya di swing. Yang swingnya di mana? Yang lebih dekat itu di ini. Ya, di sini ya. Kenapa enggak di sini? Ya, kita ukur saja. Kalau nanti dari titik entry itu tidak terlalu tinggi, tidak jauh, ya enggak apa-apa. 9.000 ya, terlalu tinggi kebanyakan. Yang di atas 6.000, maka kita gunakan yang 6.000 saja. Nah, 6.000 ini 9.000. Dia kembali ke swingnya. Dia kembali ke swingnya. Yang ini proses exitnya lebih cepat. Butuh waktu berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari. Sementara yang bawah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hari. Sebenarnya tetap dalam 1 bulan itu bisa tercapai, tetap tercapai. Nah, seperti ini lagi sama, kita manfaatkan buy setelah hijau terbentuk, karena ini swing. Ini di sini ada level, ini membentuk garis horizontal. Entry-nya di hari berikutnya sampai hijau panjang ini selesai, sehingga 1 hari itu kita hanya melihat konfirmasinya. Apakah benar ini akan hijau atau tidak. Kalau hijau, kita baru entry di hari esoknya. Targetnya di mana? Di swing di sini. Di atas itu. Nah, kita ukur, tetapi kalau terlalu jauh di atas 9.000 jangan. Nah, 7.000 masih cakep, masih boleh. Target di sini. Oke. Kita buat ini targetnya. Kemudian resikonya kita buat di antaranya ya. Ambil di sini. Oke, di bawah, taruh di bawah untuk stop loss-nya. Sekali lagi, stop loss adalah bagian dari penyelamatan. Ya, sehingga kalau kita ambil space agak lebar, tujuannya biar stop loss tidak selalu tersentuh. Tujuan utama kita, tujuan pokok kita adalah profit. Kita geser, coba perhatikan pergerakan naik turun, naik turun, naik turun. Nah, arahnya kemana? Ke target. Dia turun, sempat turun tapi jauh. Stop loss-nya di sini masih tercapai, tetapi butuh waktu. Ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Butuh 27 hari artinya.